warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk observasi bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Irwan Hafiz Firdaus. Saya Rizky Rizky Tamuka. Saya Natasha Ramadhani Mustafa. Saya Tiara Anggarni. Kami di sini untuk mengobservasi lidah buaya. Buaya atau Olivera merupakan salah satu tumbuhan yang berasal dari daerah Semenanjung Arab. Namun, dengan berkembangnya jalur perdagangan, tumbuhan tersebut sudah berpindah ke berbagai negara. Lidah buaya adalah salah satu dari 10 tipe tanaman teralis di dunia yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan buku industri. Selain itu, tanaman ini juga sering dijadikan tanaman hias. Lidah buaya biasa tumbuh di daerah beriklim tropis dan biasanya tumbuh pada tanah yang subur. Di seluruh dunia ini terdapat lebih dari 350 jenis tanaman lidah buaya, mulai dari yang beracun sampai yang bernilai ekonomis. Buaya dapat tumbuh dengan tinggi bervariasi, mencapai 20 cm sampai 1 meter, tergantung jenis yang ditanam. Jika penanamannya tepat dan memperhatikan berbagai nutrisi yang dibutuhkan, tidak menutup kemungkinan tingginya dapat mencapai tinggi 30 cm ke atas. Lidah buaya mempunyai akar serabut dengan batang yang sangat pendek atau bahkan tidak terlihat karena tertutup oleh daun. Daunnya berwarna hijau segar, tebal berbintik putih pada permukaannya, serta memiliki duri lemas di bagian pinggirnya. Bentuk daunnya seperti pedang, ujungnya lancip, sedangkan bagian bawah permukaan daun lebih besar dan cungkung. Tanaman ini tahan pada kekeringan karena di dalam daun banyak tersimpan cadangan air yang bisa digunakan pada saat kekurangan air. Di dalam daunnya terdapat jeli bening dengan tekstur kenyal yang berfungsi sebagai cadangan air pada musim kemarau. Jeli ini adalah bagian yang paling sering dimanfaatkan dari bagian tubuh lidah buaya. Untuk perawatan lidah buaya, hal yang dapat dilakukan adalah meletakkannya di tempat yang mudah terkena hujan. Dengan demikian, lidah buaya mempunyai asupan air yang cukup, sehingga tubuhnya tetap segar. Jika tanaman ini dibudidayakan pada musim kemarau, ada baiknya hangat di setiap pagi dan sore. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekeringan pada daun akibat panas matahari berlebih dan untuk menjaga kesuburan daun. Meskipun tanaman lidah buaya dapat bertahan hidup di tempat kering, tidak ada salahnya untuk tetap memperhatikan asupan air bagi lidah buaya. Selain itu, nutrisi bagi lidah buaya juga harus diperhatikan. Setidaknya berikan pupuk organik pada lidah buaya setiap sebulan sekali untuk menghasilkan daun yang lebih panjang. Usahakan berikan pupuk alami, seperti kotoran sapi atau kotoran kambing. Alasan pemberian pupuk organik adalah karena harganya jauh lebih murah dibandingkan pupuk anorganik. Lidah buaya tidak hanya dapat digunakan sebagai tanaman penghias pekarangan rumah, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai kosmetik alami seperti penyubur rambut dan pembersih wajah. Jeli lidah buaya dapat dioleskan pada permukaan rambut sebelum keramas sebagai penambah nutrisi bagi rambut agar tetap terjaga kesuburannya. Jeli lidah buaya juga bisa dijadikan masker alami bagi wanita karir yang tidak sempat merawat wajah di salon. Jeli lidah buaya hanya perlu dioleskan pada permukaan wajah selama beberapa menit, kemudian basuh dengan air hangat. Di samping dapat digunakan sebagai kosmetik alami, lidah buaya juga dapat bermanfaat sebagai obat herbal untuk menyembuhkan luka ringan. Dalam pemakaian untuk perawatan kulit, lidah buaya dapat membakar wajah, menghilangkan jerat pada wajah, serta menghapus bekas luka. Sekian observasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.